Tadi malam baru telepon-teleponan. Tapi kalau pernyataan pasti gue ekstrim. Ya. Ternyata pada merhatiin juga ya? Iya. Meresahkan nggak? Oke Kak Berbi, gimana nih Kak melihat Ibunda dari Virgon gandeng pasangan baru? Dari kakak sendiri melihatnya seperti apa nih? Oke. Ya kan aku pernah deket ya sama mama, ya kan? Aku manggilnya mama. Aku juga kenal sama pasangannya juga. Tapi kalau menurut aku, kalau ditanya aku pribadi, menurut aku sih kurang pas ya. Karena gini, mungkin aku tahu banget kan hubungan mereka seperti apa. Kalaupun mau deket mau enggak itu kan hak orang. Tapi maksudku gini, kita kan harus mengingat juga. Kalau contoh, kalau misalnya Barbie mau gimmick-gimmick misalnya sama Brondong ya wajar, karena mungkin aku masih 40 tahun satu, ya kan anakku juga masih 14 tahun gitu, jadi kayak, dan aku juga kan mapan juga gitu, dan aku artis juga gitu kan, jadi ibaratnya wajar dan cantik juga gitu, jadi wajar kalau misalnya aku misalnya pacaran sama Brondong. Tapi kalau misalnya mama kan biar gimana, aku dengan sangat respect, menurut aku kan kurang pas. Kenapa kurang pas? Karena satu kan mama, ya kita kasihan lah, Virgon kan baru selesai, baru mau memulihkan nama lagi. Kalau menurut aku seharusnya mama itu bikin konten yang jauh lebih positif, jangan yang seperti itu. Dan aku sudah mengecam juga kok. Kemarin aku mengecam keras itu, aku telepon cowoknya ya kan. Aku bilang, gue nggak suka dengan konten lo. Gitu. Lo terserah lo mau suka atau enggak, pernyataan gue nggak suka, sorry gue bilang, memalukan gitu. Karena menurut aku satu kan ya mungkin dari segi daerah ya, satu kan beliau kan juga ya kan, ibaratnya kita kalau orang Sumatera juga harus tetap ini ya, karena kan umur juga kan beda ya, umur 60, terus tiba-tiba dengan konten-konten yang seperti itu ya kan, terserah mereka mau gimmick mau apa, maupun suka beneran ya itu kan urusan mereka, tapi harusnya kan mencontohkan yang jauh lebih baik gitu. Masa sih viralnya mau ikut-ikut Barbie yang kayak gitu, karena kemarin kan aku sempat bareng sama mama selama 2 bulan setiap hari kan untuk media apa, aku yang backup semuanya, mungkin anak-anak media juga tahu ya kan, sampai aku dekat sama adiknya juga, sempat mau bikin lagu juga, tapi akhirnya proyek kita gagal semua karena memang tidak profesional, dan aku akhirnya mengundurkan diri gitu untuk proyek itu, karena juga aku udah banyak habis biaya juga untuk backup media, ya ternyata kualitas personil orangnya kurang lah, jadi aku orangnya kan perfeksionis, aku nggak ngerasa nggak bakal worth it gitu kalau gue terusin. Nah setelah aku lepas, tiba-tiba kan sebelum aku lepas kan masuk nih cowoknya. Ya aku sih nggak terlalu ini ya, maksudku ya sudah, kita kalau berteman aja, tapi aku nggak suka orang yang pansos atau emang pengen eksis banget menggebu-gebu, aku nggak suka. Karena menurut aku ketika lo mau ngetop, lo harus punya prestasi melalui tahap-tahap yang emang oke. Walaupun dia kan basicnya main sinetron, tapi maksudku dengan cara-cara dia terlalu kayaknya aku harus posting lah, aku harus, dia juga posting kedekatan aku sama dia, padahal kita cuma teman ya, aku ngerasa nggak gitu juga gitu loh. Nah akhirnya aku mengundurkan diri. Setelah itu ya akhirnya si mama sama si cowok ini yang berkolaborasi. Awal-awal mungkin mereka bikin konten masih hal yang wajar, tapi emang nggak ada yang lihat sih ya, hanya beberapa orang. Tapi sekarang makin kesini kok makin tambah vulgar gitu, yang ada harus mencium lah ya kan, terus harus dipeluk lah. Nah sekarang yang lucu pernyataan dia di Instagram bilang, oh cinta tidak mengenal usia, kasih sayang bla 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 kan gitu. Tapi ketika jadi bintang tamu ditanya pacaran nggak, yang satu jawabnya begini, yang satu jawabnya begono, yang satu nganggapnya ibu, yang satu merasa emang kesayangan gitu. Jadi kan itu aja udah kelihatan gitu loh, kenapa sih harus kayak gitu gitu, pertanyaan aku gitu. Terus itu sangat disayangkan menurut aku. I'm so sorry mam, walaupun semalam juga kita telepon-teleponan gitu loh, tapi untuk itu kalau aku ditanya rekan media aku nggak setuju gitu, karena satu tidak pantas, kedua nggak cocok ya, kayak maksain banget gitu. Jadi ya itu kan akhirnya dihujat orang berjuta-juta, itu berakibat sampai urusan endorse-nya aja, itu yang aku dengar langsung ya, itu sampai dia jadi BS salah satu klinik tuh sampai di stop gitu loh.
Karena apa? Akhirnya klinik juga, waduh gara-gara konten ini klinik gue jadi sepi dan banyak yang hujat. Akhirnya banyak pasien pada udahlah ganti aja, mendingan yang muda sekalian gitu loh. Karena maksudku gini, pernyataan itu memang udah langsung ya, karena aku tahu banget ketika kita nge-branding kan seorang ibu gitu, anaknya juga udah gede banget kan, beda sama aku gitu, anak juga udah berapa, terus kompakan sama anak, ya kan bikin TikTok ini ya nggak apa-apa di TikTok mas santai, tapi maksudku jangan yang terlalu seronok gitu loh, sehingga menimbulkan apa ya hujatan gitu kan, maksudnya mempermalukan diri sendiri sih kalau menurut aku. I'm so sorry ya, karena kita kan punya hak untuk mengungkapkan perasaan gitu. Jadi kalau pesan aku mudah-mudahan, apalagi sekarang udah berpengaruh ke klinik gitu kan, sayang gitu loh, akhirnya endorse-nya jadi bukannya bagus jadi jelek, jadi akhirnya orang kayak jadi ilfeel gitu, kok kayak gitu sih. Kan yang kita kenal kan dulu mama lebih santun ya, lebih kayak ya keibuan, kok sekarang jadi malah kayak anak muda gitu. Ya nggak apa-apa kalau mau pakai branding model kayak aku misalnya, tapi kita harus lihat dulu nih umur kita berapa, cowoknya siapa kan gitu, jangan ngaco gitu loh. Ini kan kayak ngaco, yang satu ngomong begini seolah kecintaan, seolah pacaran, yang satu juga menyatakan keibuan, nganggapnya ibu ya kan. Nah ini kan orang jadi cibiran orang, bukannya respect malah nggak respect. Siapa yang respect aku tanya? Nggak ada. Jadi 4 juta orang itu juga mungkin ya menghujat aja isinya, karena ya memang nggak pantas. Jadi kan saya kasihan Virgonnya gitu loh, ya gimana coba, nanti kan akhirnya hubungan sama anak makin lebih jauh. Harusnya kan dengan kayak gini diciptakanlah mungkin bagaimana ya kan, bikin konten-konten yang kekeluargaan, yang bikin adem ya. Kalau kayak gitu bagaimana kita aja yang orang deketnya ngelihatnya resah, kayak aduh kenapa sih gitu, sangat disayangkan. Emang lu nggak ada konsep lain, konsep yang lebih berkelas, jangan yang menjatuhkan harga diri. Menurut aku tuh menjatuhkan harga diri kan gitu ya, nggak cocok. Ini konten bukan untuk umur 60, ini konten maksimal di 40 oke lah ya kan. Tapi kalau 60 kan, kalaupun rasa sayang itu ya sayang sebagai ibu aja, jangan di caption nih, yang cowok juga kepesan ya, jangan di caption di captionnya kayak cinta tidak mengenal usia ya kan, kasih sayang bla bla bla. Tapi giliran ditanya emang lu cinta beneran kan, enggak. Kalaupun dia ngomong cinta juga, apakah dia berani menyatakan, apakah memang itu serius, kan kita juga jadi bertanya-tanya. Dan aku kan tahu persis, jadi menurut aku udahlah stop yang kayak gitu, bikin image yang lebih baik. Jadi naiknya tuh keren gitu loh. Kalaupun mau nyeleneh, mau ngikut-ngikut konsep gua pacaran sama Brondong ya, kita harus mikir 10 kali. Karena kan satu orang Sumatera kan malu itu, satu dicibir semua orang, wah nggak cocok gini. Ya memang nggak pantas kalau menurut aku gitu, tidak mendidik gitu. Jadi anak kecil aja begitu ngeliat langsung ilfil gitu loh, apalagi kita yang udah dewasa. Kok jadi gini sih mamanya Virgon, kan sayang gitu loh. Aku sangat menyayangkan, dan menurut aku I'm sorry mam gitu, aku sayang sama mama, tapi jangan ikut branding kayak aku gitu loh, nggak cocok gitu, ngerti nggak? Kalau gue kan ya lain lagi ya kan, BRB ya kan, mantannya Gali Ginanjar ya kan, ada memang dari dulu juga oke lah mama penyanyi, tapi kan masa tiba-tiba pasangannya yang kayak gini gitu loh. Aku aja kemarin mundurin diri gitu, aku jadi produser aja aku udah nggak mau gitu loh. Nah kok mama jadi akhirnya dengan hadirnya orang ini ujung-ujungnya jadi kemana-mana, akhirnya brandingnya jadi murah. Tapi untuk yang hal-hal itu yang disebutin tadi udah disampaikan langsung masih ke Aku sudah sampaikan langsung, ini saksinya ke mama sih belum ya, karena tadi malam baru telepon-teleponan sama cowoknya juga, karena aku juga telepon cowoknya. Ada yang mau aku sampaikan sebenarnya, karena memang kita sebetulnya kan ya memang sangat dekat. Tapi kalau aku tipenya kan idealis gitu, kalau bagus enggak. Dan kali ini aku mengecewakan menurut aku dan memalukan. Aku bilang ya kemarin pernyataan aku di Mahkamah Konstitusi ketika aku diwawancara juga ada salah satu media, ini memalukan, kalau bisa di stop gitu, nggak cocok. Dan ya oke lah, sekarang lu bintang tamu di TV berapa sih honornya, masa cari duitnya yang kayak gitu, cari dong yang lebih keren ya kan, image-nya misalnya mama ngapain soal keibuan, bikin kegiatan sosial ke panti anak yatim piatu ya kan, mungkin bagi-bagi Jumat berkah, timbulkan seorang ibu yang baik gitu loh. Nanti dicap sekarang apa, dicap oh pantas anaknya begitu, ibunya begitu.
Bener nggak? Yang timbul di masyarakat seperti itu. Akhirnya kasihan dong. Ya kan kasihan anaknya gitu. Ya mungkin kalau misalnya anaknya yang cewek mungkin mendukung ya kan, ya itu terserah. Tapi kan anaknya yang cowok kayaknya nggak mendukung, gitu loh. Ya kan akhirnya komunikasinya nggak pernah nelfon, kan kasihan gitu. Maksudnya ya wajar dong, kan kalau dia kan laki-laki pasti ngeliat, waduh ini gua kenapa jadi kayak gini. Kita aja yang deket aja, kok udah keluar dari rel ya, nggak cocok gitu loh. Jadi gimana? Tapi responnya gimana pas Aku ke bilang baby kemarin, gue nggak suka dengan konten lu ya, konten lu bikin malu tau nggak? Jadi cuma cengenges aja ya di video call juga. Ya gimana dong ya? Udah ya lu nggak usah bikin kayak gitu, bikin malu. Aku orangnya belak-belakan, tapi Kasih tahu alasannya Pak. bikin malu. Alasannya nggak cocok, nggak pantas kan? Dia Mama. bikin konten. Kalau mama kan ya masih, aku belum tegur langsung ya, sampai tadi malam pun telepon-teleponan juga kita lagi ngebahas seseorang lah, pokoknya biasalah di circle ini, yang satu nggak suka sama ini, biasa itu ya. Aku kan orangnya netral aja. Yang penting aku ngelihat buktinya, karena kalau cuma omongan kan ya kita bisa mengarang, bisa playing victim ya. Aku cuma ya mam ya silakan aja ya. Tapi dengan adanya teman-teman media ya alhamdulillah aku ditanya. Aku bukan tipe orang yang penjilat ya. Mungkin kalau yang cowok mungkin pengen banget deket ya biar eksis gitu, biar dapat duit. Kalau gue sih sorry, gue udah punya duit. Jadi kalau berita-berita yang kayak gitu murahan gitu, nggak cocok dan nggak pantas. Kita harus ingat umur sih. Ingat umur, ingat tuh anak lu lagi baru ada masalah bro. Masa lu kayak gitu loh. Anak lu aja masalahnya perselingkuhan, terus ibunya juga bikin kayak gitu. Ya gimana kalau kita tempatkan diri sebagai anaknya, apakah anaknya juga akan, ya mungkin ada anak yang setuju, ada juga kan pasti yang nggak setuju gitu. Jadi aku sangat menyayangkan hubungannya, karena aku tahu banget dari kemarin kan hubungannya juga kurang baik gitu kan. Tiba-tiba sekarang bikin kayak begitu gitu, dengan gimmick-gimmick yang apa ya mau ikut aku kayak kontroversial biar viral gitu loh. Mau mencontoh mungkin 2 bulan deket aku, BRB kayak gimana, pelajarin iya kan, karena kan gue orangnya kan ini loh mam harus gini tapi kan kalau itu yang dipakai kan aduh kalian juga gimana, coba aku balikin ke kalian, mungkin dari 100 orang 200 orang yang bilang itu nggak pantas, bener gak? Ya kan dengan ya, orang juga pacaran nggak gitu yang pacaran beneran gitu. Nah ini kalaupun gimmick masa kayak gitu, kalaupun pacaran beneran apakah harus juga kayak gitu kan gitu. Kalau pacaran beneran harus yang hot banget gitu di medsos dengan usia segitu. I'm sorry kalau itu nyokap gua udah omel-omelin gitu loh, I don't care gitu, gua pasti mam please gitu. Nyokap gua aja janda juga nggak kayak gitu bro. Sorry, mungkin dulu anak-anak media pernah ingat dulu aku aja pernah berantem sama mamaku ya. Tapi kan beda, berantem masalah keuangan gitu loh. Nah, kalau tapi mamaku aja nggak kayak gitu. Jadi kok ini yang aku anggap respect, aku menghargai sebagai seorang mamaku, kok tiba-tiba keluar dari rel. Jadi brandingnya Barbie kok tiba-tiba dicontek, nggak tahu masukan dari mana. Ya kan, karena mungkin pengen banget viral ya, karena sekarang kan butuh endorse ya kan, mau kemana-mana kan harus cari endorse karena kita tahu banget manajemennya seperti apa ya kan. Sekarang orang yang endorse aja udah kagak mau ya, udah sampai bilang tuh orangnya, bisa nggak usah bikin konten kayak gitu karena kita jadi jelek namanya gitu ya. Tapi kan susah ya, nggak apa-apa, makanya dengan adanya begini biar kita bikin pro kontra. Aku sih nggak peduli karena aku bukan penjilat, kalau gue suka enggak gitu. Walaupun aku dekat, aku bukan orang yang iya mah ayo, no, tetap harus ada norma-normanya. Lagi hilang umur 60 tahun terus kayak begitu, terus nanti ada nenek-nenek lagi yang umur 80 tahun ya kan, maksudnya sampai kayak gitu loh. Nggak apa-apa, lu bikin konten aja, nyantai aja, santai, lucu-lucuan apa, tapi bukan yang seolah yang pacaran hot dan saling mencintai gitu, karena nggak ada yang mencintai sih aku rasa, hanya untuk sekadar konten ya. Jangan lah, maksudnya cari duitnya kayak gitu. Tapi sampai sekarang Terlebih masih umurnya tetap juga nggak beda jauh sama Virgon dan adiknya ya. Kenapa? Terlebih umurnya nggak beda jauh sama Virgon sama adiknya juga. Ya iyalah, di bagaimana hatinya. Kalau kita jadi anak laki, aku juga kalau jadi Virgon pasti gue marah gitu ya. Kita kan nggak tahu ya dalamnya seperti apa gitu. Tapi ya menurut aku kasihan gitu, kasihan untuk ya biar kan pulih dulu nama anaknya, kan lagi banyak kerjaan juga, harusnya kan
support kasih pendidikan moral lah. Masa kemarin mama udah bagus loh jadi seorang ibu yang aku tiap hari manage barengan terus, seorang ibu ya kan yang merasa merasa mungkin terzolimi lah, atau mungkin merasa kok begini sih punya menantu, atau aduh sayang ya rumah tangga anak gue, kok sekarang malah jadi frontal, jadi ngaco kemana-mana gitu loh, jadi brandingnya lu pengen kayak Barbie, jadi saing-saingan juga gitu. Karena kan kemarin gue sempat punya pacar juga, waktu gue di Bali juga aku sempat posting sama pacarku kan, ya kan mesra-mesra apa gitu. Memang pacar gue juga berondong, tapi kan beda gitu loh kelasnya gitu loh. Yang gue tuh bener-bener selebriti walaupun mami penyanyi, tapi mama kan ini udah 60 gitu loh, udah kayak seumur emak gue gitu. Kalaupun mau begitu ya jangan ditonjolkan di media, bener gak sih? Tonjolkan yang cocok-cocok aja. Ya mungkin dia mau ngikutin Irma sama Irfan, Barbie sama pacarnya yang kemarin. Karena kemarin sempat ada omongan juga dari si cowok, kamu manas-manasin aku ya. Ngapain gue manasin lo, gue punya kehidupan pribadi sendiri. Apa urusannya gue sama lo? Enggak kan, kamu biar aku cemburu. Gue langsung gue tuh nganggep lo cuma teman gitu. Jadi nah ini yang menurut aku terlalu pansos untuk si cowok ya kan. Jadi aku sebagai sahabat ya kan, sebagai mungkin pernah dekat, tolonglah disudahi aja, bikinlah konten yang benar-benar menarik. Kecuali kalau emang mereka mau menikah beneran, ayo nikah gitu loh. Kalian nikah, terserah deh, mau bikin konten gila-gilaan gak apa-apa. Tapi kan apa ya, jelas gitu loh apa yang dilakukan. Kalau ini kan pacaran kagak, ya kan, yang satu cemburuan juga, ya kan. Sampai semalam juga pembahasannya ya nih, mama cemburu nih, kalau nelfon Barbie mama cemburu, kalau aku dekat sama cewek cemburu. Tapi kan relate-nya, hubungannya kan apa gitu. Gue juga sampai tadi malam akhirnya telepon lama, aduh gue cuman ya udah ya dia sukses ya oke mam ya that's it. Karena kalau aku bicara langsung kan gak enak, takutnya tersinggung. Karena kan aku tetap respect ya, dengan adanya rekan-rekan bertanya ya alhamdulillah, mungkin berarti kan orang udah mulai banyak respon. Tapi kan jujur ya kan gak enak, mana ada yang tepuk tangan. Kalau Irma sama Irfan atau Barbie dulu sama Gali contoh ya mau kejar ya kan. Tapi kalau ini kan umurnya udah 20 tahun lebih bedanya. Terus kehidupannya seperti apa? Kalau aku selebriti, pulang balik luar negeri, mewah. Ya kalau mama kan terbatas gitu loh. Ya kan, terbatas banget gitu loh. Dan aku tahu persis gitu. Terus mau kayak gitu kan aneh gitu loh. Kecuali kalau bikin branding ke luar negeri bareng kayak gue dulu sama Gali kan, emang gue di luar negeri, gue shopping, gue belanja. Ya kita cewek mapan wajar dong dapet cowok ganteng. Kita keluar duit pun gak masalah. Nah, kalau ini kan brandingnya kagak jelas, cuman makan, pelukan, cium-cium, dekep-dekep, gak jelas gitu loh. Ngelucu kagak, ya kan, porno kagak, hot tapi masuk. Kan aneh gitu loh. Akhirnya jadi cibiran, nanggung gitu loh. Harus jelas ini kalau mau bikin konten kreatif dong, kayak gua sama Boy William ke Amerika 8 jam ya kan, itu kan viral, keren dong. Pasangannya siapa bro? Boy William. Nah ini kan jomplang, pasangannya baru mau pengen ngetop, yang ini juga saling memanfaatkan. Ya akhirnya mereka bingung mau bikin apa. Ya udah yang ada aja kayak Barbie mungkin seperti itu ya kan. Itu sih menurut aku. Tapi Terlebih lebih cowok juga sendiri Virgon. gimana sih menurut Kak Barbie? Hah? Sosok si cowoknya ini? Cowoknya ini kan playboy ya gitu, playboy ya, sempat ngerayu aku juga, sempat kita jalan bareng, tapi memang karakternya tidak pas sama aku. Karena aku nggak suka cowok yang terlalu lenje, aku nggak suka cowok yang terlalu pansos, aku nggak suka cowok yang manfaatin. Jadi ketika aku ngerasa nih orang cuma pansos, I'm sorry goodbye, aku menghindar ya sekedarnya. Ya tapi kan yang mama mungkin ngerasa daripada nggak ada berita, ya bikin aja berita kayak gitu, karena udah terlanjur. Aku sudah ingatkan orang dari awal gitu, Mak kayaknya nggak cocok deh masuk manajemen. Tapi kan beda, akhirnya aku mengundurkan diri gitu. Aku nggak bisa produserin yang seperti itu gitu. Artinya pernah dekat berarti? Ya pernah dekat, ya dekat karena kita jalan bareng, tiba-tiba gini, mama ngenalin aku ke si cowok ini. Ya ternyata kan mereka kenalannya dari DM gitu.
Jadi aku telusuri juga waktu baru kenal di mana sih nggak bisa nemu yang kayak gini, bisa kayak gini banget gitu. Ya ternyata kenalnya di medsos, ya kan. Terus si mama juga kemarin komunikasi sempat menawarkan untuk nyanyi bareng. Tadinya kan aku sama adiknya Virgon, adiknya ternyata begitulah ketika latihan pokoknya ribet gitu kan. Udah aku yang manage beritanya, udah naik beritanya, taunya yang harus beginilah, harus begitulah, terlalu banyak alasan. Sementara kita kan deadline untuk bikin lagu dan keluar uang juga banyak. Akhirnya udah ganti, ada lagi nih inisialnya O, Betingka juga yang dikenalin si mama. Terakhir inisial J ini dikenalin mama, lebih hancur lagi kalau menurut aku, ya kan? Gak cocok dengan aku gitu. Aku nggak bisa dengan orang yang terlalu terlalu excited, terlalu kayak selebriti, padahal ya nggak ada yang ngetop nih. Sekarang ngetopnya ya kalian kan kayak gitu. Itu cara mendidik sih, nggak cocok sih gitu. Jadi kayak kenapa sih memalukan banget gitu. Sampai akhirnya juga Virgon menghentikan bulanan untuk Ya wajar sih. dampak dari ini juga. Ya iyalah kalau aku jadi dia juga gue marah lagi, gila kali. Mak gue gitu juga gue ngamuk. Iya dong, inilah mak. Contoh, kalau misalnya mama mungkin masih muda, keren, maksudnya seksi, body juga masih kayak ABG ya, mungkin kisik-kisik gitu masih dilihatnya masih enak. Tapi kan mama udah nggak cocok, masa kayak gitu. Kan mama bukannya Barbie, jangan bikin kayak Barbie lah. Barbie is Barbie. Kayak gini kan ada Barbie ya, dia mau jadi penyanyi silakan. Aku juga mendukung. Tapi kalau yang nyeleneh ya orang pasti akan bertanya sama aku karena aku kan selalu update. Maksudnya dan kita pernah dekat, ya kan? Bukan aku yang pengen media ini media nih gimana tanggapan gue kan mereka yang butuh aku untuk bertanya. Nah, ketika bertanya ya gue ngomong apa adanya. Aku tidak setuju dan sangat memalukan. Wajar kalaupun misalnya anaknya yang cowok juga kesel, ya wajar. Nah sekarang anaknya cowok kesel, BA juga diklinik juga di stop, mau ngapain juga? Ya udah, ya cowok mungkin sibuk casting iklan ini itu, yang mama juga ya sibuk nemenin apa. Tapi kan aduh kayak emang gak ada orang lain gitu. Ya nggak apa-apa kalau ke Boy William puya bikin konten yang keren kalau dipanggil. Ya kalau kayak gini mau masuk kemana gitu, segmennya tuh kemana gitu. Kan kita kalau mau kayak aku kalau bikin berita kan selalu pecah terus, bukan karena apa, kita konseptor kan. Gua harus mikir nih jangka panjang jangka pendek. Satu, keuangan, kedua dampak risiko, ya kan ketiga lihat juga anaknya. Kalau gua kan anaknya masih kecil 14 tahun, mau gue bikin branding pacaran kayak gimana juga mungkin nanti kalau anak gue udah di atas 17 gue juga udah gak berani gitu loh, karena udah termasuk dewasa kan. Jadi aku cuma punya waktu 3 tahun ini. 3 tahun ini aja aku pengen punya berita yang bagus-bagus, yang prestasi, karena anakku udah ayo dong mami beritanya yang bagus-bagus. Makanya aku gak halu lagi sekarang, kesibukan gue ke Mahkamah Konstitusi, ya kan, ke Polda Metro. Aku unjukin as a lawyer sekarang. Barbie yang dulu kata orang halu, ternyata Barbie gak halu, punya universitas, gua founder juga di Bali, ya kan, punya broadcast class gitu. Sekarang bisnis parfum juga, BKM parfum, keluarin branding parfum, jadi pengusaha. Itu kan sesuatu yang bagus gitu loh. Cari duitnya juga jadi enak gitu, kualitas bagus, bisa brandingnya keren. Ya misalnya kalau kayak mama, oke lah, misalnya mama kan kecantikan ya kan, itu yang diekspos, ya kan. Jangan yang kayak gitu atau kebersamaan dengan keluarga, karena kan anaknya baru aja beritanya jelek, masa kayak gitu. Jadi orang sekarang ngelihatnya tambah sebelah mata. Emangnya gitu ya, wajar lah anaknya, kan kasihan. Soalnya kita kan nggak tahu isi rumah tangga mereka tuh awalnya seperti apa gitu. Jadi tolonglah mama bisa lebih wise lagi, bisa lebih dewasa lagi, jangan jadi puber kedua gitu loh. Dan jangan ikutin brandingnya Barbie, karena menurut aku ada yang mereka ikutin. Karena si cowok sendiri ngomong kok, kamu ini ya kemarin cemburu-cemburuin aku, ya kan, bikin-bikin video mesra-mesra sama pacar kamu. Lah gue emang pacaran suat gitu. Walaupun gue sekarang udah putus ya itu nggak masalah kan, pribadi orang masing-masing. Mungkin nggak cocok atau mungkin pacar gue nggak kuat lihat dunia gue dikelilingi cowok ganteng. Kan memang aku semua mantan pacar masih pada baik dan bisnis bareng gitu. Jadi sometimes cowok kalau dekat aku memang harus kuat iman, kalau nggak stres dia. Waduh gila, Barbie digandrungin cowoknya keren. Ya karena kita mapan dan profesional, karirnya bagus. Coba kalau gue nggak punya apa-apa, ya kan, terus gue mau branding kayak gitu,
malu lah. Oke, Kak Febri, tambahan dikit melihat yang Dr. Richard nih, Ya. yang penistaan agama, itu seperti apa sih Kak? Ya, kalau menurut aku kan memang kita kemarin menanggapi laporan ya, karena Sunan Kalijaga juga kan ya kita partneran, terus sempat melaporkan di bulan April, aku juga masuk dalam tim kuasanya. Kemarin kita menanyakan kepada Kasubdit Polda Metro Jaya bagaimana perkembangannya. Ya, sampai saat ini memang kan yang dibutuhkan adalah panggilan untuk saksi ahli. Sebenarnya kan gini, dari kita rekan pengacara juga ketika si dokter ini adalah rasa empati, janganlah malah tambah mencibir. Aku lihat di TikTok malah, wah itu kan pengacara pansos aja, kalian kita juga kenal gitu loh. Ya kalau gua pansos sama lo, I'm so sorry gitu, sebelum lo ngetop udah ngetop duluan bro gitu. Ngapain gua pansos urusan kayak gitu? Tapi sebagai umat Islam kan kita kayak ya ini pelajaran untuk jangan digampangin lah, minimal lo minta maaf ke respon ya gue mau minta maaf, ataupun itu diedit ke kan tetap ditayangin tapi mungkin diedit ke, jadi ada rasa kayak empati, bukan malah langsung merasa jagoan malah kita ya dihina-hina pansos. Ngapain pansos kayak gitu orang kita laporin polisi kok pansos? Itu kan karena keresahan masyarakat. Sebagai lawyer kita kan juga harus menanggapi, ada masyarakat, apalagi kita orang Islam loh, kalau dia tanya kan gue udah tanya pengacara gue, oke, dia tanya pengacaranya, emang pengacara orang Islam ya kan, dia udah tanya ustadz, ya ustadznya juga ustadz yang mana, ustadz ini kan ribuan juga ya, mungkin ada ustadz yang merasa baik-baik aja ya kan, ya mungkin ada bisnis sama dia ya oke-oke aja, gue tenang aja gini-gini, tapi ustadz lain kan belum tentu gitu loh, karena ini kan bicara agama kan sensitif, dan sebenarnya kita pengen dia itu lebih kayak ya mungkin ya saya juga menyesali dan saya juga meminta maaf ya kan atas ketidaksengajaan, minimal adalah respon yang baik, bukan malah kemudian nggak ditangkepin ini pengacara pada pansos. Itu sih menurut gua konyol. Lu baru ngetop kapan sih? Ngetopnya juga gara-gara semua aib-aib orang dibawa ya kan, dan itu banyak orang gak suka loh. Jangan merasa oh gua sekarang viral nih, ya lu viral buka-buka aib orang. Bayangin aja orang gimana nggak tambah cerai, lagi ada masalah dipanggil ya kan, ketika dipanggil terus dibongkar aibnya, memang itu kenyataan gitu, dan itu memang jadi konsumsi publik ya, yang memang ratingnya tinggi, tapi kan banyak orang juga yang mengecam gitu loh, karena apa, banyak podcast lain yang lebih menarik, dalam arti nggak yang terlalu memancing aib. Kalau ini kan memancing aib gitu. Jadi aku juga banyak laporan juga, masyarakat resah juga, gila, jadi lu juga ngetop itu gara-gara si A lu kumpulin lagi cerai ya kan, lu jadiin WA ya kan dengan gaji ya kan yang gede, dibongkar semua aibnya ya kan, ya itu yang pansos siapa? Bener gak? Yang pansos siapa gitu? Ya lu yang pansos kan gitu. Kalau gua kan nggak pansos, gua punya karir sendiri bro, dari gua udah belum ngetop, gua dari tahun 2000 gua udah ngetop gitu. Kalau lu kan baru ngetop dengan aib-aib ya, walaupun dia ngetop sebagai dokter gitu. Dan kita kan juga saling kenal. Aku sih nggak mau menyerang untuk pribadi, tapi maksud gue ya adalah rasa empati, karena ini kita bicara umat Islam dan sensitif. Kan nggak semua orang sama bicara. Seorang Ahok aja dulu coba salah bicara aja masuk juga kan. Nah ini kok lu sekarang mungkin merasa lagi di atas angin ya kan, kita sebagai teman kan ngasih pandangan gitu ya, minimal lu edit kayak tuh video ya kan, dan aku juga kan pernah kena kasus ITE juga kan untuk gali sendiri, jadi kan kita juga mengedukasi dia untuk ya udah lo minta maaf atau lo tetap tayang tapi lo edit, kenapa lo nggak edit, kan lo udah banyak duit, takut gitu katanya apa sih kalau YouTube itu kalau diedit nanti ada yang berkurang lah apa, takut kan duitnya udah banyak, ya udah buang kayak gitu loh, jadi kan nggak panjang juga, jadi dia ada lebih kayak menghargai umat Islam, tolong dihargai gitu, karena ini bicara agama, jangan sembarangan ya kan, upaya pun jadi salabim yang kayak gitu kan nggak boleh gitu. Walaupun tidak sengaja misalnya, tapi kita kan pengen ada empati gitu, karena si ustadz ini ngomong A bener, si ustadz ngomong yang satu nggak bener, kan nanti jadinya jadi perpecahan agama rasis, jadi rame kan nggak enak, sementara dianya konyol-konyolan aja, itu pansus, kok kasus jadi pansus, gue jadi bingung gitu. Oke, terima kasih Kak. Iya, oke.
tadi aku mau tanya soal ini ada polisi di Lampung nih lagi usaha nangkap pencuri ini tapi dilindas sama mobil. Anjrit. Polisinya dilindas. Iya hampir Hah? dilindas. Astagfirullah. Tapi selamat sih yang Sadis-sadis kan. di Lampung. Ekstrim loh. Oke. KBP melihat Ya. video viral yang tadi seorang polisi yang hampir kelindes dari pencuri kan polisi ini lagi mau menangkap si pencuri tersebut. Ya. Ya menurut aku itu terlalu sadis sih ya. Maksudnya itu kan udah mau membunuh jatuhnya. Ya kan sudah spontanitas dia udah nggak peduli lagi ya kan, daripada gue ditangkap lebih baik gue giles aja. Nah sekarang ini memang sangat meresahkan, banyak kasus dari kemarin juga aku sampai stres ya. Kasus sekarang orang menggiles orang itu sangat gampang. Ya kan contoh kayak kemarin ada salah satu kasus yang di klub ya, yang ceweknya itu digiles sampai meninggal ya. Itu aku sempat diwawancara, aku sampai shock gitu. Ya kan, nah kayak gini pelaku lebih parah lagi gitu. Untungnya masih ada motor ya, untung alhamdulillah selamat itu polisi. Coba kalau sampai meninggal dunia, bagaimana keluarganya gitu. Nah sekarang kan memang ekonomi lagi pada sulit di mana-mana. Jadi orang ini berlomba-lomba untuk gimana caranya bisa punya uang, tapi dengan cara yang instan. Ya makanya aku berdoa semoga pelakunya cepat tertangkap ya kan, dan polisi juga segera cepat tanggap ya, karena memang ini sudah sangat sudah sangat sadis ya, sudah jelas gitu, udah nyuri terus sampai dia udah nggak ada moral lagi, harus menggilas gitu. Jadi semoga cepat ketangkap pelakunya dan ditahan seberat-beratnya hukumannya. Audio Jungle.